Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan materi untuk pertemuan kedua dari mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dengan judul materi kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai mikroorganisme dan mikrobiologi. Jadi nanti kita akan membahas mulai dari secara bahasa atau secara etimologinya apa yang dimaksud dengan mikroorganisme, kemudian mikrobiologi, kemudian bagaimana dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, apa yang menjadi ciri-cirinya, sampai ke nanti keragaman mikroorganisme itu sendiri. Jadi ini cukup luas sebenarnya pembahasan kita pada hari ini. Semoga nanti bisa dipahami dengan baik. Oke, kita mulai dulu pertama terkait mikrobiologi. Jadi ketika kita berbicara OGI atau mikrobiologi, berarti kita berbicara suatu bidang keilmuan atau bidang studi di mana suatu keilmuan yang akan membahas mengenai makhluk hidup atau makhluk biologis yang bersifat mikro atau bersifat kecil. Kalau kita melihat dari KBBI, maka nanti kita akan bisa mendapatkan kalau mikrobiologi itu sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang seluk-beluk mikrob, di mana mikrob di sini ini tidak hanya kita membahas bakteri, tapi ada juga virus, protozoa, dan lain sebagainya. Di mana mikrobiologi di sini atau makhluk hidup kecil atau mikrob di sini itu yang nantinya memang ada yang bersifat parasit ataupun nanti memiliki peranan-peranan penting baik itu di industri, pertanian, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian di mikrobiologi juga dipahami lagi lebih lengkapnya bagaimana proses-proses kimia dan fisik pada kehidupan mikroorganisme. Kemudian dipelajari juga seperti apa manfaatnya, manfaat praktis terkait pengobatan di bidang pertanian ataupun nantinya di lingkup industri. Secara umumnya ada beberapa peranan penting mikroorganisme. Jadi mungkin kalau kalian perhatikan dengan baik dengan sesama di sekitar kita tuh sebenarnya sudah banyak pemanfaatan dari si mikroorganisme ini dalam kehidupan kita. Jadi contohnya ketika dalam makanan misalnya dalam produksi makanan salah satunya itu ada tempe, ada tape, itu kan salah satu bentuk pemanfaatan mikroorganisme. Jadi secara umumnya ada beberapa bidang di mana mikroorganisme ini berperanan sangat penting. Jadi yang pertama di medis di sini nanti terkait apakah vitamin, apakah nanti ke kesehatan, apakah nanti ke penyakit. Kemudian untuk ke pertanian ada beberapa metode atau teknologi ekstensifikasi pertanian di mana di sini memanfaatkan mikroorganisme. Jadi bisa contohnya nanti dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi di perakaran atau peningkatan ketahanan pangan juga bisa dimanfaatkan mikroorganisme. Di pangan, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, beberapa produksi makanan atau panganan itu bersumber dari mikroorganisme. Jadi seperti minuman beralkohol, kemudian roti, kemudian ada tahu tempe, yogurt, tape, dan lain sebagainya.
Kemudian di energi pun sama. Jadi contohnya pemanfaatan mikroorganisme pada digester. Digester secara sederhananya mengkonversi senyawa atau energi dari senyawa organik yang nantinya dikonversi ke gas ataupun nantinya ke sumber-sumber lain lagi. Kemudian ada juga nanti peranannya di lingkup bioteknologi. Masuk ke yang tahapan berikutnya, untuk di mikroorganisme itu sendiri, kalau kita berbicara sejarah awal munculnya mikroorganisme, mereka salah satu makhluk hidup yang pertama kali muncul, di mana dari beberapa riset yang sudah dilakukan, dari jejak-jejak fosil yang sudah diteliti, ditemukan bahwa mulai dari biliunan tahun yang lalu sebelum adanya tanaman ataupun hewan, mikroorganisme sudah bisa ditemukan di bumi. Di mana salah satu bukti lainnya adalah mikroorganisme ini jika dilihat dia mengalami tahapan evolusi yang lebih lama. Jadi seperti mungkin sudah pernah kalian pahami kalau di evolusi sendiri yaitu suatu perubahan mendasar. Jadi suatu perubahan pada bagaimana makhluk hidup bisa berkembang, bisa bereproduksi, dan itu perubahan itu diwariskan ke generasinya yang berikutnya. Dan evolusi ini dia berlangsung pada kurun waktu yang sangat lama. Jadi bisa dibayangkan memang mikroorganisme ini sudah bertahun-tahun lamanya ada di bumi dan terus mengalami evolusi. Kemudian keberadaan dari mikroorganisme juga memiliki peranan pada awal pembentukan bumi. Jadi kalau ada beberapa teori pembentukan bumi, kenapa bisa sampai ada oksigen di atmosfer bumi, itu salah satunya adanya peranan cyanobacter. Jadi aktivitas mikroorganisme ini, dia yang mengkonversi senyawa-senyawa organik yang memang ada di permukaan ataupun di udara, dikonversi menjadi oksigen. Sampai pada akhirnya seperti saat ini, bumi menjadi salah satu planet yang kita bisa menemukan ada oksigen di udaranya. Kemudian mikroorganisme juga berperanan sangat penting dalam aktivitas daur ulang nutrien. Jadi nutrien-nutrien utama seperti oksigen tadi, kemudian ada juga karbon, nitrogen, fosfor, dan lain sebagainya. Sebagian besar proses daur ulangnya itu melibatkan mikroorganisme. Dan juga mikroorganisme memiliki peranan dalam mendegradasi substansi organik. Kemudian untuk bisa menggambarkan atau membandingkan sebenarnya seperti apa sih sel-sel mikroba atau sel-sel mikroorganisme. Jadi jika kalian amati di sebelah kiri dari gambar, sebuah cawan Petri yang dimana sudah dilakukan teknik penggoresan untuk mendapatkan single strand atau single populasi dari suatu bakteri. Jadi biasanya berawal dari gores secara penuh di sini, kemudian di sini semakin jarang sampai dengan di bagian ini yang sedikit. Memang harapannya yang mana adanya potensi lebih dari satu jenis populasi, kemudian di sini sudah disebar lagi sampai di sini, harapannya memang didapatkan satu populasi yang sama. Sehingga nanti ketika diamati melalui mikroskop dengan perbesaran 0,1 mm, maka di sini akan terlihat tumpukan dari mikroorganisme. Ini bisa dikatakan sebagai kumpulan satu jenis mikroorganisme. Jadi kurang lebih di sini bentuknya dalam bentuk tabung.
Jadi memang pada dasarnya mikrobra ini suatu makhluk hidup yang sangat kecil, sangat kasat mata. Jadi memang melalui penglihatan normal kita manusia, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kemudian ketika kita berbicara mengenai mikroorganisme sebagai satu sel, maka bisa dibilang sel di sini atau mikroorganisme di sini adalah suatu sistem yang tertutup yang dia bersifat dinamik dan utuh. Kemudian sel tadi akan mengalami pertukaran bahan. Jadi selain si sel tadi atau si mikroorganisme tadi, dia menyerap beberapa bahan atau nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Mereka pun juga akan menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang nantinya dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian sel-sel tadi juga dia tidak selalu memiliki bentuk dan memiliki struktur yang tetap, tapi dia akan terus mengalami perubahan yang nantinya secara tidak langsung dia mengalami pengaruh atau mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Kemudian satu sel atau satu mikroorganisme itu nantinya akan dibatasi baik itu oleh membran ataupun oleh dinding sel dan juga memiliki kompartementasi. Jadi di dalam tubuh mikroorganisme tadi, di dalam sel mikroorganisme tadi akan ada pembagian-pembagian ruang atau bagian-bagian yang nantinya akan memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Kemudian sel mikroorganisme kurang lebihnya dia tersusun oleh beberapa makromolekul utama. Jadi seperti ada protein, asam, nukleid, lipid, dan polisakarida. Jadi secara tidak langsung mereka atau mikroorganisme di sini akan membutuhkan makromolekul seperti protein, asam nukleid, lipid, dan polisakarida untuk bisa tumbuh atau bertahan hidup. Nantinya dalam kajian yang lebih jauh lagi, komposisi dari masing-masing mikromolekul di sini yang akan menjadi pembeda antara mikroorganisme. Kemudian sel mikroorganisme nantinya akan memiliki membran sitoplasma, di mana membran di sini akan menjadi pembatas ataupun penghalang antara bagian dalam sel dengan bagian luar sel. Kemudian di dalam membran sitoplasma tadi, jadi setelah membran di bagian dalam dari si sel, maka akan ada sitoplasma. Jadi sitoplasma sendiri berada di seluruh bagian dalam sel, di mana nanti di dalamnya di dalam dari sitoplasma tadi akan ada kompartemensi seperti yang tadi, akan ada struktur-struktur, ada substansi kimia yang tersuspensi ataupun terlalut di dalam sel mikroorganisme. Kemudian di dalam sel mikroorganisme juga nanti bisa ditemukan sel inti atau nukleus ataupun nukleoid dan juga ditemukan ribosom. Mereka di sini merupakan struktur utama sel yang nantinya berperan dalam penyimpanan informasi genetik dan sintesis protein. Jadi sebagai gambaran awal bagaimana sel dan struktur mikroba. Jadi di sini yang bagian A, contoh bentuk dari Heliobacterium modesticatum. Dia berbentuk lonjong dan panjang yang berwarna agak tebal di sini, ini yang dikatakan sebagai sel intinya, nukleus atau nukleoidnya. Sedangkan di sini contohnya flagella, dengan adanya flagellata, salah satu ciri utamanya di sini sebagai alat geraknya. Kemudian di sini kalian bisa melihat kompartemensinya mulai dari lapisan yang paling luar,
Ini yang dikatakan membran, dan ada juga di sini dinding sel. Nukleus ini yang berada di dalam membran. Oh, mohon maaf. Di sini nukleoidnya atau bagian intinya berada di sini. Dia belum dalam bentuk yang terkonsentrasi. Kemudian, kenapa pada akhirnya si mikroorganisme di sini dikatakan sebagai makhluk hidup? Yang pertama, dikarenakan mereka memiliki beberapa ciri. Jadi beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama di sini, mereka melangsungkan metabolisme. Jadi akan ada metabolisme yang mereka jalankan, kemudian ada reproduksi, dan adanya diferensiasi sel. Metabolisme di sini terkait dengan pengambilan nutrien langsung dari lingkungan, kemudian adanya juga proses transformasi. Jadi nutrien tadi ditransformasikan, apakah itu menjadi suatu cadangan energi ataupun nanti menjadi limbah. Reproduksi sendiri suatu proses biokimia yang terkait dengan pertumbuhan dan pembelahan, di mana sel tunggal dari suatu mikroorganisme akan menjadi dua sel yang berbeda. Kemudian untuk diferensiasi sendiri, mikroorganisme dia menghasilkan substansi ataupun struktur baru. Jadi contohnya adanya pembentukan spora sebagai salah satu mekanisme pertahanan diri suatu mikroorganisme. Kemudian ciri berikutnya ada melakukan komunikasi, bisa bergerak, dan mengalami evolusi. Jadi komunikasi di sini memberikan respon, di mana untuk mikroorganisme sendiri responnya ini berupa pertukaran sinyal senyawa kimia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, adanya ribosom di suatu mikroorganisme menyebabkan mereka bisa menghasilkan protein-protein tertentu yang nantinya bisa dijadikan suatu sinyal kimia yang ketika ditangkap oleh mikroorganisme lain, dia akan dipersepsikan sebagai sesuatu yang lain lagi. Kemudian bergerak sendiri, contohnya pada flagellata, adanya flagel yang menyebabkan dia bisa bergerak pada suatu perairan. Kemudian yang terakhir ada evolusi, jadi suatu perubahan mendasar yang nantinya diteruskan pada sel yang berikutnya. Jadi misalnya suatu mikroorganisme yang pada awalnya dia bersifat aerobik atau dia hidupnya dengan adanya oksigen, tapi ketika dia mendapatkan kondisi tekanan oksigennya sangat rendah atau tidak ada sama sekali, dia pada akhirnya melakukan perubahan fisiologis atau perubahan metabolisme sehingga dia bisa memanfaatkan senyawa lain selain oksigen, atau dia tidak ketergantungan lagi dengan adanya oksigen. Dan pada akhirnya perubahan metabolisme tadi masih diteruskan ke sel berikutnya. Itu yang nanti dikatakan adanya kemampuan evolusi. Kemudian ketika kita berbicara mikroorganisme di lingkungan, maka nanti perlu adanya pemahaman juga bagaimana ekologi suatu mikroorganisme. Ketika suatu mikroorganisme dia hidup berasosiasi dengan mikroorganisme yang sama, jadi mikroorganisme A dia hidup berasosiasi dengan mikroorganisme A yang lainnya, maka kelompok dari mikroorganisme tersebut, dari mikroorganisme yang memiliki jenis yang sama atau mikroorganisme jenis yang sama, dia akan membentuk suatu populasi. Kemudian ketika ada beberapa populasi berbeda pada suatu habitat atau pada suatu lokasi, ada satu wilayah, dan saudaranya,
maka mereka nanti akan membentuk suatu komunitas mikroorganisme. Jadi contohnya komunitas organisme yang ada di saluran pernapasan misalnya, atau komunitas organisme yang berada di usus, yang berada di lambung, dan lain sebagainya. Kemudian, komunitas mikroorganisme yang nantinya mereka hidup pada suatu lingkungan dengan kondisi fisik dan kimia yang sama, mereka akan membentuk suatu ekosistem. Contohnya di ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem pesisir misalnya, atau di daerah bakau, dan yang lain sebagainya. Jadi contoh-contohnya ada di kawasan akuatik, di daratan, ataupun di dalam organisme tingkat tinggi, atau di dalam hewan, ataupun tumbuhan. Jadi sebagai gambarannya, di sini contohnya ketika di danau adanya banyak kelompok mikroorganisme atau komunitas mikroorganisme di sini, ini ketika diamati dalam mikroskop ada banyak bentuk yang bisa diamati di danau tersebut. Kemudian yang satu lagi yang berwarna di sini dari pengolahan limbah atau sewage sludge, sampelnya yang diberikan beberapa kali pewarnaan sehingga ada beberapa pewarnaan yang berbeda. Kemudian untuk keragaman mikroorganisme sendiri, adanya evolusi yang sangat lama tadi, kemudian senyawa organik di lingkungannya juga dibutuhkan untuk memperoleh energi yang tinggi, maka ketersediaan oksigen menyebabkan adanya beberapa kelompok bakteri, yaitu kelompok aerob dan anaerob. Aerob membutuhkan keberadaan oksigen, anaerobnya tidak dapat hidup ketika ada oksigen. Kemudian mikroorganisme yang dapat menguraikan senyawa organik dengan ada atau tidaknya oksigen itu disebut dengan kemoorganotrof. Sedangkan kelompok mikroorganisme yang dapat memanfaatkan senyawa anorganik disebut kemolitotrof. Contohnya itu dari kelompok prokariot, baik bakteri atau archaea. Kemudian untuk senyawa organik sendiri itu kemoorganotrof. Kemudian untuk yang fototrof, dia bisa menggunakan cahaya untuk mendapatkan energi. Kemudian cyanobakter, ini fotosintesis yang oksigenik atau menghasilkan oksigen, ataupun yang anoksigenik yang dia tidak menghasilkan oksigen. Kelompok mikroorganisme lain ada mikroorganisme ekstremofil, jadi di lingkungan yang ekstrim, misalnya di air panas, di es, di garam yang tinggi, ataupun pH yang basa ataupun asam. Umumnya dia dari kelompok prokariot. Contohnya ada hipotermofil, psikrofil, asidofil. Kemudian ada yang alkalifil, barofil, halofil. Ada contoh mikroorganismenya. Kemudian ketika kita berbicara kelompok utama dari makhluk hidup, jadi sebenarnya ada 3 kelompok utama, ada bakteria, archaea, dan eukarya. Di mana dari ketiga kelompok domain ini sebenarnya kita bisa menemukan mikroorganisme. Dan istilah lain dari kelompok mikroorganisme yang bisa kita temukan baik itu di bakteria, eukarya ataupun dari eukarya tadi adalah masuk di prokariot. Jadi dia masuk di bakteria, archaea, dan eukarya. Jadi secara filogeni dia memiliki kekerabatan. Dan memang secara langsungnya dari bentuknya dia yang kecil itu memang menjadi salah satu ciri utamanya. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup sebenarnya secara sederhananya dari biologi kita sudah membagi mulai dari domain tadi 3 domain utama, kemudian turun ke kingdom, contohnya di sini animalia, ada phylum, class, order, familia, sampai dengan ke spesies. Spesies di sini yang nanti menandakan suatu makhluk hidup. Contohnya manusia itu di satu spesies yang berbeda dengan
monyet ekor panjang misalnya. Begitu juga di mikroorganisme akan ada beberapa spesies yang dia akan diklasifikasikan ke beberapa kelompok klasifikasi tertentu. Kita mulai dari bakteria terlebih dahulu. Bakteria di sini secara umumnya sangat besar, contohnya E. coli. Kemudian kelompok utamanya kurang lebih seperti ini, mulai dari proteobakteria yang sangat sederhana di sini sampai dengan ke Actifex. Kemudian ada juga beberapa kelompok bakteri gram positif di sini. Kelompok yang kedua ada Archaea. Dua kelompok utamanya Escherichia dan Crenarchaeota. Umumnya yang paling spesifik di sini adalah dia berada di suhu yang tinggi dan pH yang ekstrim. Kelompoknya di beberapa kelompok ekstrim acidophil, halofil, dan hiperthermofil di sini. Ini yang ciri-ciri yang utamanya. Kemudian di kelompok yang terakhir ada mikroorganisme eukariot. Jadi di sini kelompok-kelompok eukariot yang berstruktur sederhana. Jadi eukariot di sini salah satunya masuk ke primata, ikan, fishes, dan beberapa makhluk hidup besar lainnya. Sebagian besar ada yang memang sifatnya mikroorganisme karena dia memiliki struktur yang sederhana, tidak adanya mitokondria, dan dia juga tidak ada organel-organel seperti yang kita temukan pada sel hewan. Dan kelompok di sini dikatakan juga sebagai eukaria, di mana di sini di dalamnya ada protista dan sebagian fungi. Jadi beberapa contohnya, contoh protista di dalamnya, mulai dari fungi sampai dengan di sini ada beberapa alga yang memang dia sifatnya makroskopis. Kalau dilihat secara filogeninya, dia memang ada yang berkerabat dekat dengan tanaman. Contohnya alga, cendawan, protozoa, kemudian ada kapang lendir, dan lichen. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di akhir di sini saya ingin sampaikan ada satu tugas mandiri, jadi tugas mandiri pertama. Tadi saya sudah menyampaikan ada 3 domain utama makhluk hidup yang dalam hal ini mikroorganisme. Jadi dia masuk ke 3 domain utama. Saya mau kalian mencari salah satu saja, minimal satu dari masing-masing domain tadi. Dari gambarnya, cari fotonya, apakah itu yang dia masuk ke dalam bakteria, archaea, dan eukarya. Nanti dituliskan identitasnya, dia masuk ke domain yang mana, tulis nama spesiesnya, dan nanti saya sudah lampirkan lembar kerja mandirinya untuk dikerjakan sesuai dengan template yang sudah saya siapkan. Silakan dibuat dalam MS Word, Microsoft Word, ataupun platform yang lainnya, dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Kurang lebih lembar kerja mandirinya seperti ini: identitas tugas, tanggal penugasan, judul, identitas mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, dan di sini bagian pengerjaannya. Jadi ada nama spesies, kingdom atau domainnya, bakteri, archaea, eukarya, sampai dengan ke sumbernya juga harus dijelaskan dari mana kalian mendapatkan gambar tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Yang ke depan kita akan melanjutkan mengenai mikroskopi sampai dengan struktur dari suatu sel mikroorganisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.